Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait THR di tahun 2026, yaitu P3K paruh waktu wajib mendapatkan THR. Begini aturan dari Undang-Undang ASN. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan pemberian THR untuk ASN di tahun 2026 ini. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini. Isu pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi P3K paruh waktu kembali menjadi sorotan menjelang Lebaran. Perdebatan muncul karena masih ada anggapan bahwa P3K paruh waktu memiliki hak berbeda dibanding P3K penuh waktu atau PNS. Padahal jika merujuk pada Undang-Undang ASN, kedudukan P3K dan PNS ditegaskan sama sebagai aparatur sipil negara. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 disebutkan, aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa P3K tanpa pengecualian skema kerja merupakan bagian dari ASN. Dengan status tersebut, hak dasar P3K tidak dapat dibedakan hanya karena bekerja secara paruh waktu. Status paruh waktu hanya berkaitan dengan pengaturan teknis, jam kerja, dan beban tugas. Undang-Undang ASN tidak memuat ketentuan yang membatasi atau mengurangi hak keuangan ASN berdasarkan skema paruh waktu. Oleh karena itu, pembedaan hak antara P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu tidak memiliki dasar normatif di tingkat undang-undang. Selanjutnya, dasar hak THR P3K paruh waktu. THR merupakan bagian dari kebijakan kesejahteraan yang diberikan negara kepada ASN. Selama seseorang berstatus sebagai ASN dan bekerja pada instansi pemerintah, hak tersebut tetap melekat. Undang-Undang ASN tidak memberikan ruang diskriminasi hak antara PNS dan P3K. Selanjutnya, kesetaraan P3K dan PNS dalam Undang-Undang ASN. P3K dan PNS sama-sama disebut sebagai ASN dalam satu definisi hukum. Tidak ada klasifikasi ASN utama dan ASN tambahan dalam Undang-Undang ASN. Dengan demikian, hak P3K paruh waktu tidak boleh diberlakukan berbeda dari P3K penuh waktu dan PNS. Kemudian, implikasi terhadap pemberian THR. Jika P3K penuh waktu menerima THR, maka P3K paruh waktu juga harus menerima THR. Perbedaan status
kerja tidak dapat dijadikan alasan penghapusan atau pengurangan hak ASN. Pemberian THR yang tidak setara berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan ASN dalam undang-undang. Secara normatif, P3K paruh waktu berhak memperoleh THR sebagai bagian dari hak ASN. Semoga saja rekan-rekan P3K paruh waktu mendapatkan hak, yaitu berupa THR di tahun 2026 ini sesuai Undang-Undang ASN. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terkait dengan THR untuk ASN, baik itu PNS, P3K maupun P3K paruh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.